Fatmawati dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus, NPM 10/2018-3083. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan HIV/AIDS dalam kelompok yang berisiko tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lia Fatmawati. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, tujuan saya ke sini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit HIV pada kelompok yang berisiko tinggi. Apakah Mbak bersedia saya memberikan pendidikan kesehatan kepada Mbak tentang penyakit HIV? Siap bersedia. Siap bersedia, oke. Ini saya memiliki leaflet. Nanti ketika saya menjelaskan, Mbak bisa melihat materinya. Di situ ada tentang pencegahan, tentang bagaimana penularan HIV/AIDS. Oke, sebelumnya Mbak udah tahu apa sih itu HIV? Belum tahu ya? Ya, saya akan menjelaskan. Nah, apa sih itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau yang disebut dengan virus jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan merusaknya sehingga pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. Nah, HIV ini merupakan penyebab dasar AIDS. Nah, penularan HIV itu melalui apa sih? Nah, penularan HIV itu pertama itu bisa penularan lewat bersegama atau dengan hubungan seksual. Terus penularan lewat transfusi darah juga bisa. Lalu penularan lewat jarum suntik. Nah, jarum suntik yang enggak sekali pakai tapi dipergunakan lagi setelah dipakai itu berisiko tinggi untuk menularkan penyakit HIV/AIDS itu tadi. Nah, yang terakhir itu bisa melalui penularan lewat kehamilan. Jadi ketika ibu itu hamil, nah anak yang dikandungnya itu kemungkinan besar bisa mengalami penularan penyakit HIV itu tadi. Nah, selanjutnya tanda dan gejala infeksi HIV/AIDS itu apa aja sih? Yang pertama itu gejala awalnya itu seperti flu selama beberapa minggu. Nah, yang kedua, tes darah saat ini masih belum dapat menunjukkan adanya HIV/AIDS. Jadi tes darah itu nggak menjamin bisa memperlihatkan hasil ketika orang itu sudah terinfeksi HIV/AIDS. Nah, selanjutnya setelah 1-3 bulan barulah tes menjadi positif. Jadi ketika orang terkena HIV/AIDS itu ada fasenya. Jadi bukan ketika langsung dites darah itu langsung kelihatan HIV/AIDS-nya, penyakit positifnya, tetapi harus dia akan mengetahui penyakit HIV/AIDS itu selama 1-3 minggu. Nah, yang selanjutnya pada tahap orang yang mengalami HIV/AIDS itu sebenarnya masih tampak sehat seperti orang biasa. Mungkin gejalanya hanya batuk, flu, dan biasa seperti itu. Terus selanjutnya keadaan nampak sehat ini dapat berlangsung sampai 2-10 tahun. Jadi orang yang mengalami HIV/AIDS itu nggak langsung dia tahu dia berdampak pada dirinya langsung. Jadi itu berjangka 2-10 tahun orang itu akan merasakan bahwa dia ternyata sudah positif HIV/AIDS kayak gitu ya. Langsung selanjutnya pencegahan HIV/AIDS itu seperti apa sih? Yang pertama itu abstinence atau tidak berhubungan seks. Tidak berhubungan seks ini dimaksudkan itu tidak berhubungan seks bebas ya, Mbak. Langsung selanjutnya itu be faithful, setia pada pasangan. Jadi jangan bergonta-ganti pasangan ya. Karena kemungkinan berisiko tinggi terkena HIV/AIDS itu ketika bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya itu kondom. Gunakan kondom saat berhubungan badan atau berhubungan seks pada pasangan. Yang selanjutnya itu drug, jangan pakai narkoba, jangan menggunakan obat-obatan terlarang karena itu berisiko tinggi juga mengidap penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya gimana sih penata laksanaan HIV/AIDS itu? Nah, penata laksanaan HIV/AIDS ini sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Tetapi yang ada adalah obat untuk menekan berkembangnya virus HIV sehingga kualitas hidup ODHA tersebut meningkat dan obat ini harus diminum sepanjang hidupnya. Jadi nggak boleh terputus. Ini tuh obat untuk menekan virusnya itu supaya nggak semakin banyak gitu. Terus selanjutnya
pemberian dukungan pada penderita HIV/AIDS untuk dia tetap hidup normal seperti orang-orang biasa itu pertama itu memang dari keluarga sendiri. Terus yang pertama juga dukungan emosi itu berbicara dan saling bertukar pikiran kepada orang lain. Nah, mungkin dia kalau lagi sedih bisa cerita ke orang-orang terdekatnya. Nah, selanjutnya itu menunjukkan rasa kasih sayang. Jadi kita orang terdekatnya itu bisa menunjukkan kasih sayang kepada penderita. Jadi kita nggak menjauhi orangnya tapi menjauhi penyakitnya gitu. Langsung selanjutnya itu mendengarkan perasaannya. Jadi kita harus mendengarkan gimana sih sedihnya dia, gimana sih perasaannya dia gitu. Jangan sampai dia itu merasa kayak dikucilkan kayak gitu. Terus selanjutnya mendengarkan keinginannya. Nah, kita harus mendengarkan keinginannya. Dia menginginkan apa gitu. Dia ingin melanjutkan hidupnya dengan cara hidup normal. Nah, langsung selanjutnya itu memberi semangat. Jadi nggak bisa dipungkiri orang yang memiliki penyakit HIV/AIDS atau yang bisa disebut udah positif HIV/AIDS pasti berpikir bahwa dia nggak punya masa depan. Tapi kita harus memberikan support dan semangat bahwa kamu itu bisa hidup normal dengan cara kamu, dan intinya kita menjauhinya itu hanya penyakitnya, bukan orangnya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan tentang Penkes Pendidikan Kesehatan HIV/AIDS pada kelompok yang beresiko tinggi. Nanti kalau ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.